Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan tentang anak yang hilang bukan sekadar kisah tentang seorang anak yang meninggalkan rumah dan akhirnya kembali. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang kasih seorang bapa yang tak terbatas, kasih yang melampaui kesalahan, dan kesetiaan yang tidak bergantung pada kelayakan. Seberapa sering dalam hidup ini kita bertindak seperti si bungsu? Kita mengambil apa yang kita anggap sebagai milik kita, melangkah jauh, dan mencari kebebasan di luar kasih Tuhan. Kita mengejar kebahagiaan dalam kesenangan sesaat, hanya untuk mendapati diri kita kehilangan arah, hancur, dan terpuruk. Namun, justru dalam keterpurukan itulah kita seringkali menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga selain kembali ke rumah Bapa. Bapa di surga tidak pernah menutup pintu bagi anak-anaknya yang ingin kembali. Ia tidak menuntut syarat-syarat rumit, tidak meminta kita membayar kesalahan kita lebih dulu. Kasih-Nya bukan kasih yang menghitung dosa, tetapi kasih yang merayakan pertobatan. Dia menunggu dengan sabar, dengan tangan terbuka, siap menyambut kita apa adanya. Tetapi, kisah ini tidak hanya tentang si bungsu. Ada satu tokoh lain yang seringkali kita abaikan, anak sulung. Ia tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi hatinya jauh dari kasih Bapa. Ia merasa dirinya lebih layak, lebih berhak atas kasih itu daripada adiknya yang telah menyia-nyiakan segalanya. Hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan kebanggaan yang membutakan. Ia melihat kasih Bapa sebagai sesuatu yang harus diperoleh dengan usaha, bukan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Seringkali, tanpa sadar, kita juga menjadi seperti anak sulung. Kita merasa lebih baik dari mereka yang tersesat. Kita menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak untuk menerima kasih Tuhan. Gereja, yang seharusnya menjadi tempat bagi semua orang untuk pulang, terkadang justru menjadi tempat yang menghakimi. Kita lupa bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas dan tidak memilih-milih. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita beribadah, tetapi juga dari seberapa besar hati kita dalam menerima sesama. Jika kita benar-benar menikmati kebersamaan dengan Tuhan, maka hati kita akan semakin lapang, semakin mudah menerima, mengampuni, dan bersukacita atas setiap jiwa yang kembali kepadanya. Hari ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, menjadi anak bungsu yang berani kembali kepada Bapa, atau menjadi anak sulung yang belajar memahami kasih sejati. Apakah kita masih terjebak dalam rasa tidak layak untuk kembali, atau justru sibuk menilai siapa yang berhak atas kasih Tuhan? Kasih Bapa adalah kasih yang selalu menunggu, kasih yang merayakan setiap kepulangan, kasih yang tidak pernah lelah mengampuni. Tuhan tidak hanya menunggu anak yang hilang untuk pulang, tetapi juga anak sulung untuk memahami bahwa kasih-Nya adalah kasih yang memberi ruang bagi semua orang. Maka, siapapun kita hari ini, entah si bungsu yang tersesat atau si sulung yang merasa lebih benar, marilah kita membuka hati untuk kasih Tuhan yang selalu menerima tanpa syarat. Sebab, kasih yang sejati adalah kasih yang tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.